Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1977 sampai tahun 1980. Sekarang, ketika situasi perang di Kerajaan Utara sedang berlangsung gencar, tidak seorang pun akan mengira bahwa Sekte Tinju Suci, yang telah mengaduk-aduk angin dan hujan selama bertahun-tahun di Kerajaan Utara, akan berani secara langsung mengirimkan buku pertempuran ke kota laut dan langit. Namun, Sekte Tinju Suci telah mampu memobilisasi dua pemimpin dari dua sekte Buddha dan Taoisme di Tiandao Yinmen, yang membuktikan bahwa status Sekte Sengkuan di timur tidak sesederhana yang dibayangkan. Lagi pula, jika Sekte Sengkuan hanyalah sekte kecil, tidak peduli apapun, tolong jangan gerakkan Biksu Tianqi dan Zentian. Saat ini, pertempuran di Kerajaan Utara belum berakhir, dan Sekte Sengkuan sangat ingin mengirim catatan pertempuran ke Lin Hai Kevin Ye. Ini juga menggambarkan masalah dari samping, yaitu, meskipun Sekte Sengkuan tidak pernah muncul di depan Kevin Ye dalam beberapa tahun terakhir, dan tidak pernah bertanding langsung dengan Kevin Ye, ini tidak berarti bahwa dia tidak tahu bahwa Kevin Ye adalah eksistensi manusia seperti itu. Catatan pertempuran ini bukan hanya peringatan dari Sekte Tinju Suci kepada Kevin Ye, tetapi juga pencegah seluruh dunia oleh Sekte misterius ini. Lagi pula, jika Anda bersembunyi terlalu lama, Anda selalu harus menemukan kesempatan untuk mengekspos diri Anda, biarkan beberapa generasi baru pasukan timur mengetahui dan memahami diri mereka sendiri, dan mengkonsolidasikan otoritas mereka yang sebenarnya di timur, yang juga merupakan hal yang baik untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Langit malam timur saat ini juga seiring berjalannya waktu, sedikit demi sedikit memperlihatkan warna perut ikan. Saat ini, Lin Hai, Kota Langit, Biksu Agung Tianqi dan Zentian duduk di halaman selama satu malam. Dia ingin berbicara beberapa kali, tetapi akhirnya kata-katanya ditelan dari mulutnya. Baru setelah langit timur menunjukkan warna cerah, Biksu Agung Tianqi bangkit perlahan dan membuat jishu kepada Kevin Ye. Dia berkata, Amitabha, Ye Jushi, saya pikir sudah waktunya perang utara berakhir. Saya tidak tahu apakah ada keraguan tentang Ye Jushi yang perlu kita jawab. Begitu Biksu Buddha Tianqi mengatakan ini, Kevin Ye mencibir dalam hatinya, pantat tua botak ini, aku bilang dia tidak akan berbicara lama. Ternyata mereka sedang menunggu situasi umum Kerajaan Utara tenang, jadi mereka sangat licik. Dengan ragu-ragu melirik wajah Biksu Tianqi, Kevin Ye hanya tersenyum tipis, lalu berkata, karena Guru Tianqi tahu bahwa Kerajaan Utara telah berubah, Guru mungkin juga bisa menebak. Bagaimana situasi di Kerajaan Utara sekarang? Apakah Pedang Biru menang atau kalah? Dibandingkan dengan Biksu Tianqi dan Zentian, Ye Qian adalah lelaki tua setingkat abu tulang. Makna dari kata-katanya sangat bijaksana. Apa yang dia katakan saat ini tampaknya seperti bertanya kepada Biksu Agung Tianqi dan Zentian. Sebenarnya, dia memaksa dua guru besar agama Buddha dan Taoisme untuk berbaris. Bagaimanapun, Anda hanya dapat memilih satu dari Sekte Pedang Biru dan Sekte Tinju Suci. Bagaimana mungkin Biksu Agung Tianqi tidak tahu maksud Kevin Ye? Mendengarkan pertanyaan agresif Kevin Ye, Biksu Tianqi tiba-tiba merasa bingung, dan senyumnya menunjukkan kepahitan. Amitabha, ini tidak mudah untuk dikatakan, tidak mudah untuk dikatakan. Jelas, Biksu Agung Tianqi membuat dalih. Bagaimanapun, baik Kevin Ye maupun Biksu tua dari Sekte Sengkuan tidak ingin menyinggung perasaannya sekarang. Atas jawaban Tianqi, Kevin Ye hanya menyipitkan matanya dan tertawa, lalu matanya kembali menatap Yan Zentian dan berkata, Kou Zhangjiao, bagaimana menurutmu? Tentu saja, hubungan antara Yan Zentian dan Kevin Ye jauh lebih dekat daripada hubungan antara Tianqi dan Kevin Ye. Keduanya adalah praktisi Taoisme dan memiliki akar dan sumber yang sama secara alami lebih dekat satu sama lain. Pertukaran minat di antara mereka tidak sebanding dengan Shaolin di Tianqi. Oleh karena itu, tidak peduli dari level mana, dia lebih emosional terhadap Kevin Ye. Setelah ragu-ragu sejenak, dia melirik Tianqi, yang matanya menyipit. Melihat Biksu Tianqi tidak mengatakan sepatah kata pun, dia berkata, saya tidak bersembunyi dari Anda, saya pikir Pedang Biru lebih mungkin menang. Meskipun Sengkuan Zong telah beroperasi di Kerajaan Utara selama ratusan tahun, mereka hanya memiliki 3 murid yang ditempatkan di Kerajaan Utara sekarang. Bahkan jika mereka digabungkan, mereka tidak akan menjadi lawan Howard Zhang. Begitu dia berbicara, dia segera mengubah caranya, namun, ini hanya kesimpulan yang ditarik oleh situasi saat ini. Jika pemimpin Sekte Tinju Suci datang ke Beidi secara langsung saat ini, hasilnya mungkin tidak pasti. Tuan Sekte Tinju Suci. Ketika Kevin Ye mendengar nama tabu, senyum aneh muncul di wajahnya, Kou Zhangjiao, apakah kamu tahu apa yang disebut pemimpin Sekte Tinju Suci? Kevin Ye menanyakan hal ini agar wajah Zentian menunjukkan sedikit warna malu. Saat ini, dia tidak segera menjawab pertanyaan Kevin Ye. Matanya sekali lagi menyapu ke arah Biksu Agung Tianqi. Namun saat ini, Biksu Agung Tianqi menatap hidung dan hati dengan matanya. Leng Zhengsheng tidak berbicara sepatah kata pun. Dia tampaknya sangat takut dengan apa yang disebut Sekte Tinju Suci.
Melihat kemunculan Biksu Agung Tianqi, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berseru, "Tuan Ye, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya." Pemimpin Sekte Sengkuan bernama Feng Yun. Dalam hal senioritas, dia dan guru saya berada di generasi yang sama. Saya tidak tahu banyak tentang orang ini, karena saya hanya pernah melihatnya sekali selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Sangat misterius. Bagaimanapun, seorang lelaki tua yang telah hidup selama ribuan tahun bisa begitu rendah hati, yang merupakan keajaiban dunia. Setelah memperbaiki pandangannya, Kevin Ye bertanya lagi ke langit, apakah Tuan Guru tahu bagaimana angin memungkinkannya untuk berlatih? Dia menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, saya tidak tahu seperti apa kondisi kultivasi orang ini, tetapi diperkirakan kultivasinya telah mencapai puncak Tianyuan, bahkan apa? Kevin Ye berkata dengan rasa ingin tahu. Bahkan dia telah melampaui Tianyuan dan termasuk dalam ranah Banxian. Sambil berbicara tentang ekspresi yang mengejutkan, itu disebut mengerikan. Namun, Kevin Ye hanya menertawakan dengan nada menghina apa yang disebut sebagai Banxian di mulut Zentian. Lagi pula, tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih memenuhi syarat untuk mengevaluasi alam di atas Tianyuan daripada Kevin Ye. Banxian. Haha. Sambil tersenyum, mata Kevin Ye tiba-tiba menyapu ke arah barat daya. Namun, matanya segera kembali, dan kemudian wajahnya penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Akhirnya, mulutnya sedikit terangkat, dan dia hanya membisikkan sepatah kata yang tidak dapat dia pahami tentang kiamat dan goncangan bumi. Tapi dia hanya manusia fana yang lebih kuat. Dia masih jauh dari alam abadi. Itu adalah katak di dasar sumur. Dia tidak melihat matahari. Bab 1978. Di mata Kevin Ye, alam Tianyuan sudah merupakan alam kultivasi tertinggi di dunia manusia. Semua orang di dunia, baik mereka yang ahli bela diri maupun biksu, begitu alam mereka melampaui Tianyuan, mereka tidak akan termasuk dalam kategori dunia manusia. Meskipun dunia manusia merupakan daerah terlarang di antara 9 alam, namun juga merupakan yang terlemah di antara 9 alam. Ada juga negeri dongeng manusia, negeri dongeng hantu, dunia abadi, negeri dongeng duniawi, dan negeri dongeng surgawi. Di antara alam-alam yang lebih tinggi dari dunia manusia ini, kecuali bahwa dunia surgawi manusia merupakan alam yang berdiri sendiri, lingkaran-lingkaran lainnya hampir saling terkait. Mari kita kembali ke alam manusia dari 9 daerah terlarang. Karena keberadaan 9 batas, aura langit dan bumi secara bertahap menghilang, dan kekuatan spiritual eksternal tidak dapat menembus 9 batas dan memasuki dunia manusia. Oleh karena itu, sistem kultivasi asli dunia manusia telah terdegradasi selangkah demi selangkah, dan alam Tianyuan ini telah menjadi celah yang tidak dapat dilintasi oleh dunia manusia. Bukan berarti di dunia ini tidak ada praktisi kuat yang berbakat secara alami, tetapi bumi di dunia ini tidak dapat menghasilkan orang-orang di luar alam surga dan Yuan. Adapun Feng Yun, patriark sekte tinju suci di mulut Biksu Agung Fan Zentian dan Tianqi, meskipun dia tidak benar-benar berdiri di depan Kevin Ye saat ini, melalui napas tinju penakluk iblis 3 kaisar yang tersisa di buku perang, Kevin Ye dapat dengan mudah menemukan Feng Yun ini, dan yang disebut pemimpin sekte tinju suci ini mungkin sedang diawasi saat ini, tetapi dia masih tidak mengetahuinya. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa tinggi kultivasinya, dia juga seorang ahli seni bela diri. Pikirannya tidak sebagus Kevin Ye. Tidak baik untuk mengatakan bahwa Kevin Ye dapat membunuhnya ribuan mil jauhnya melalui pikiran ilahi, tetapi dia tidak memiliki cara untuk melawan. Menghadapi laut, kota langit. Sekarang langit di timur berwarna putih, dan sinar matahari yang dibiaskan dari udara tengah di sini seperti hamburan di kota langit ini. Namun di halaman kota langit, Biksu Tianqi dan Xiang Zhenren tidak pergi, jadi mereka duduk bersama Kevin Ye hingga fajar. Faktanya, pada saat gempa bumi, hati para pria besar Tiandao Yinmen ini juga naik turun. Di antara 3 orang, Tianqi, Zentian dan Xiang, yang paling tidak berdaya dan bingung adalah bahwa mereka seharusnya menjadi milik Biksu Tianqi. Sebagai pemimpin Shaolin dan pemimpin agama Buddha di dunia, Tianqi memiliki hubungan yang luar biasa dengan Seng Kuanzong. Tianqi dan Feng Yun pernah beberapa kali bertarung. Oleh karena itu, Feng Yun sangat mengagumi sekaligus takut pada Tianqi. Duduk dalam diam, mereka berempat meminum teh dari cangkir ke cangkir, hingga tehnya tidak terasa lagi. Akhirnya, Biksu Agung Tianqi tidak dapat menahan diri untuk berkata, Ye Jushi, aku adalah seorang biksu. Seharusnya aku tidak ada hubungannya dengan diriku sendiri. Namun, pertarungan antara Ye Jushi dan Feng Zhongzu bukanlah hal yang sepele. Aku tidak dapat menahan diri untuk tidak mengatakan beberapa patah kata. Kevin Ye tidak menaruh kiamat di dalam hatinya, tetapi berkata, Tuan Tianqi, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan. Melihat bahwa Kevin Ye tidak bermaksud menyalahkannya, Biksu Tianqi segera berdiri dan berkata, Amitabha, Ye Jushi, aku ingin mengajukan pertanyaan kepada Ye Jushi hari ini. Apakah Ye Jushi dan Pedang Biru benar-benar tidak dapat mundur di Kerajaan Utara? Jelas, saat ini, Biksu Agung Tianqi masih terjerat dalam urusan Kerajaan Utara.
Bagaimanapun, tumpukan barang busuk di kerajaan utara itu adalah pemicu meledaknya Sekte Sengkuan dan kota langit di dekat laut. Jika Kevin Ye dapat mengambil langkah mundur dalam urusan kerajaan utara, krisis saat ini dapat dengan mudah diselesaikan. Namun, saat ini, Biksu Agung Tianqi melebih-lebihkan posisi Sekte Sengkuan di timur dan meremehkan tekad Kevin Ye untuk memperbaiki seluruh timur. Melihat Biksu Agung Tianqi, Kevin Ye hanya menyipitkan mata dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Tianqi, saya punya pertanyaan ketika saya datang ke sini. Mengapa Pedang Biru dan saya harus mundur dari situasi di kerajaan utara? Tidak bisakah Sekte Tinju Sucinya mundur?" Kata-kata Kevin Ye sama bagusnya dengan Biksu Agung Tianqi. Wajah Biksu Tianqi tiba-tiba berubah biru dan merah, dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi untuk sementara waktu. Bagaimanapun, Biksu Tianqi bukanlah orang yang tidak menarik. Selain itu, di mata Tianqi, Kevin Ye benar-benar memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Sekte Sengkuan. Meskipun ada yang disebut 13 murid Tianyuan di Sekte Sengkuan, hanya dalam hitungan menit bagi kota langit Kevin Ye untuk menghasilkan 13 alam Tianyuan. Melihat suasana di tempat kejadian sedikit malu, dia segera melangkah maju untuk mengelilingi lapangan dan berkata, "Jangan salah paham Ye Jushi. Aku mengerti bahwa dia tidak bermaksud membantu Sekte Tinju Suci. Tapi sekarang 4 kuil besar di barat siap untuk bergerak, dan mata perang suci timur dan barat akan segera pecah. Pada saat ini, apakah itu Sekte Sengkuan atau Ye Jushi, kalian dapat demi urusan pribadi, aku tidak bisa menyalahkan timur atas kesalahannya." Ketika dia melihat langit berguncang, dia menjelaskan sendiri tentang kiamat. Biksu itu segera melipat tangannya dan berkata, "Ya, benar. Itulah yang kumaksud. Itulah yang kumaksud." Jelas, dia menemukan sebuah anak tangga dan memberikannya kepada Biksu Tianqi, yang juga seekor keledai di lereng bukit. Dia tidak mengatakan apapun yang membuat Kevin Ye kesal. Namun, saat itu, pendeta Tao Ziyang mendesah tak berdaya. Matanya pertama-tama menatap Kevin Ye, lalu melirik kedua pria Zentian dan Tianqi. Akhirnya, pendeta Tao tua itu hanya bisa merasakan emosi yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya, tampaknya perang yang mengguncang bumi ini tidak dapat dihindari. Namun, pada saat yang sama, ketika Yi Zentian dan yang lainnya gagal membujuk Kevin Ye, badai kembali berkobar di es dan salju kerajaan utara. Di dekat Fancheng di ujung utara, Langya memimpin hampir 1.000 resimen prajurit bawaan untuk berbaris di tengah salju tebal selama sehari semalam. Salju menutupi setengah dari gigi serigala. Mereka berjuang untuk bergerak maju di tengah salju, dan angin utara yang menusuk menderu dan bertiup di pipi semua orang. Untungnya, Langya dan sekelompok orang yang dipimpinnya adalah orang-orang yang kuat dalam kultivasi. Kalau tidak, dalam cuaca buruk ini, saya khawatir bahkan jika kita memberi mereka lebih banyak orang, mereka tidak akan dapat mencapai batas Fancheng. Madan, saya tahu bahwa Fancheng terletak di lokasi yang sangat buruk dan tertutup es dan salju sepanjang tahun. Saya tidak menyangka cuaca di sini bisa seburuk ini. Sungguh aneh bagaimana sebuah kota dalam cuaca buruk seperti itu dapat bertahan hidup bagi keluarga Yan. Meludahkan seteguk salju yang bertiup ke sudut mulutnya, gigi serigala tidak dapat berhenti bergumam, hatinya sekarang sedikit marah. Sementara Langya bergumam, tubuh seorang prajurit cadangan pedang biru tiba-tiba muncul dari salju tidak jauh dari depan, tetapi kecepatannya tidak terlalu cepat, bahkan agak bengkak. "Laporkan kepada Direktur Langya, kami telah menemukan Fancheng, hanya 2 atau 3 kilometer di depan." Mendengar laporan seperti itu, wajah Langya yang murung segera menjadi bersemangat. Setelah sehari semalam, akhirnya Ge Laozi tiba. Sambil berkata, gigi serigalanya mengarah ke belakang sebuah gelombang, berkata, "Saudara-saudara, percepat langkahmu, berbarislah ke Fancheng." Namun, ketika gigi serigala itu memanggil semua orang untuk bergerak maju dengan kecepatan penuh, tiba-tiba terdengar ledakan, suara gemuruh dari segala arah. Kemudian terdengar beberapa lolongan melengking, "Tidak, itu longsoran salju, itu longsoran salju." Bab 1979. Berbicara tentang lokasi geografis dan lingkungan ekologis Fancheng, saya khawatir itu jauh dari kata buruk. Di antara ribuan kota, besar dan kecil, di timur, Fancheng tidak hanya terletak di ujung utara, tetapi juga kota yang paling terpencil dan tak berpenghuni yang paling tidak cocok untuk kelangsungan hidup manusia. Selain itu, ketiga sisi Fancheng dikelilingi oleh pegunungan yang tertutup salju. Dapat dikatakan bahwa longsoran salju sering terjadi. Jika bukan karena semua orang keluarga Yan yang tinggal di Fancheng, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang seni bela diri, saya khawatir kota itu akan tenggelam dalam longsoran salju, di mana ia bisa bertahan sampai sekarang. Namun, longsoran salju yang mereka temui kali ini tidak sesederhana fenomena astronomi. Ada lebih atau kurang cara buatan manusia di antara mereka. Di sini di Fancheng, tertutup salju, jalan-jalan Fancheng kosong. Tetapi tidak mengherankan, bagaimanapun juga, total populasi Fancheng tidak terlalu besar, bertambah hingga sekitar 100 keluarga. Namun, saat ini, keluarga Yan di Fancheng tidak sedingin yang dibayangkan. Aula rumah Yan masih hangat dengan api di semua sisi.
Meskipun Yan Nan, pemimpin keluarga Yan, tidak berada di Fancheng, aula tersebut masih penuh dengan anggota keluarga Yan, dan pemimpinnya adalah generasi tertinggi dari anggota keluarga Yan. Orang ini berusia lebih dari 60 tahun. Dia mengenakan mantel kulit beruang putih. Wajahnya terlalu kasar untuk menjadi kasar lagi. Dia juga memegang tas shisha di tangannya dan duduk di posisi tuan keluarga Yan. Tetapi lelaki tua ini bukanlah orang lain, dia adalah paman kedua Yan Nangui, Yantong dari keluarga Yan. Sedangkan untuk Yantong, masih ada beberapa orang yang duduk di sampingnya dalam kelompok 2 atau 3 orang. Di antara mereka, ada adik laki-laki Yantong, saudara laki-laki Yan Nangui, dan bahkan keponakan Yan Nangui. Akan tetapi, kultivasi anggota keluarga Yan ini tidak begitu baik. Dibandingkan dengan kepulangan Yanan, mereka takut kultivasi mereka bahkan tidak rata-rata. Batuk. Yantong pura-pura batuk 2 kali, lalu matanya menyapu seluruh aula. Dengan batuk Yantong, aula rumah Yan menjadi sunyi sekaligus, dan mata semua orang mulai menatap Yantong pada saat yang sama. Yanqing, apakah kamu ingin memberitahu orang besar itu tentang situasi di luar? Suara tua Yantong tiba-tiba keluar, dengan sedikit martabat, tetapi lebih atau tidak berdaya. Yanqing bukanlah orang lain, tetapi saudaranya sendiri, paman ketiga dan paman dari semua keluarga Yan yang hadir. Namun, Yanqing ini tidak setua yang dia harapkan. Wajahnya paling banyak setua Yan Nangui, dan dia lebih muda. Melihat absensi kakak laki-lakinya, Yanqing berdiri tegak dari kerumunan. Hadirin sekalian, sudah lebih dari 3 hari sejak majikanku pergi ke Fengtian kali ini, tetapi sejak malam sebelum kemarin, kami telah memutuskan kontak dengan Fengtian. Sekarang, keluarga kami telah mengirim 2 kelompok orang ke Fengtian untuk menanyakan informasi. Saya kira butuh 2 atau 3 hari untuk mendapatkan jawaban. Sambil berkata demikian, Yanqing menoleh lagi dan melirik kerumunan, ada berita lain. Menurut laporan saudara-saudara Dongcheng, sekelompok orang tak dikenal telah ditemukan beberapa mil di luar kota timur. Jumlah mereka sekitar 1.000 orang. Mereka datang ke Fancheng kita. Tujuan mereka tidak begitu jelas, dan identitas mereka perlu diselidiki. 2 berita dari Yan Qingkou tidak dapat membantu membuat orang-orang di aula keluarga Yan merasa seperti sedang kesurupan. Bagaimanapun, 2 berita ini bukanlah berita baik bagi keluarga Yan sekarang. Kepala keluarga belum kembali, dan hidup atau mati tidak diketahui. Keluarga Yan sama sekali tidak memiliki tulang punggung. Namun, pada saat itulah keluarga Yan dikelilingi oleh musuh-musuh yang kuat di luar Fancheng, yang merupakan situasi yang mengerikan bagi keluarga Yan. Untuk sementara waktu, semua orang di keluarga Yan adalah kamu. Lihat aku. Aku melihatmu. Aku tidak tahu bagaimana menghadapinya. Pada saat yang sama, Yantong sekali lagi berkata, jangan terlalu gugup. Keluarga Yanku tidak akan berakar di Fancheng dalam sehari atau 2 hari. Entah sudah berapa banyak orang yang mengusulkan Fancheng selama bertahun-tahun, dan mereka semua ditolak oleh kita. Sekarang, meskipun pemilik keluarga belum kembali, selama kita mematuhi ajaran leluhur kita, kita tidak boleh membiarkan orang luar menginjakkan kaki di tanah Fancheng. Dengan lambaian tangannya yang besar, Yantong berkata, Yan Wen, Yan Wu, kalian berdua bersaudara, dengan pengawal terbaik dari keluarga Yan kita, segera pergi ke kota timur. Ingatlah untuk mengawasi dengan ketat setiap gerakan di luar kota, tetapi jangan keluar kota dan jangan saling berkelahi. Yang harus kalian lakukan adalah tetap di kota timur dan jangan biarkan orang asing ini bergerak maju. Baik, paman kedua. Kakak kita akan pergi sekarang. Di aula, 2 pemuda dengan cepat berdiri, lalu bergegas keluar dari pintu. Melihat punggung kedua pahlawan keluarga Yan yang hanyut di tengah salju tebal, Yantong mendesah tak berdaya, lalu berkata, aku tidak tahu apakah pertempuran ini berkah atau malapetaka. Mendengarkan ketidakpercayaan Yantong dalam hatinya, Yanqing di satu sisi tidak dapat menahan tawa, kakak kedua, jangan terlalu khawatir. Bagaimanapun, hanya para prajurit yang akan menghalanginya. Air dan tanah menutupinya. Harus kukatakan, Yanqing santai dan gembira. Sayang sekali kali ini, saat menghadapi hamparan luas Fancheng, yang ada bukan tentara atau air, melainkan pedang biru. Namun, orang-orang pedang biru saat ini tidak mudah. Setelah longsor besar, hampir 1.000 orang pedang biru terkubur di bawah salju putih. Untungnya, orang-orang pedang biru ini semua memiliki kultivasi, jika tidak, longsor tiba-tiba ini akan mengubur mereka semua di es dan salju. Poh, poh, poh. Setelah longsor, kepala yang pusing mati-matian ingin keluar dari salju lagi. Setelah menampakkan kepala, banyak orang mulai menghirup udara tipis di dekatnya. Selain itu, setelah longsor, tim pedang biru yang semula rapi telah hancur total. Tim yang terdiri dari 1.000 orang sekarang satu persatu di timur dan satu di barat, berkeliaran di gurun es dan salju di depan kita seperti pasukan yang tersebar. Melihat gigi serigala saat ini, itu juga merupakan ekspresi yang tidak hormat. Dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan berkata, Madan, longsoran salju ini tidak datang cepat atau lambat, tetapi akan datang saat ini. Itu hanya
Tetapi tidak menunggu keluhan Wolf Fang selesai, wajahnya tiba-tiba berubah drastis. Karena saat ini, tidak jauh darinya, ada sepasang mata yang menatapnya sambil tersenyum. Wolf Fang menatapnya. Dia mengenakan pakaian putih dan menutupi wajahnya dengan kain kasa putih. Dia berdiri di atas salju dengan tangan di atas tangannya. Dia tampak seperti peri di langit. Sambil mengerutkan kening, Wolf Fang melompat, beberapa langkah ke depan dengan tergesa-gesa, ingin masuk ke dalam untuk melihat dengan saksama orang-orang. Tetapi pada saat ini, orang itu tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata dengan senyum tipis, "Lang Ya, Direktur 3 Bagian Pedang Biru, aku telah menunggumu untuk waktu yang lama."